Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani, NPM 18 14 13 1006 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari video saya mengenai pemanfaatan sampah melalui gerakan 3R. Sebelumnya, saya akan memaparkan sedikit masalah sampah yang ada di Indonesia. Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya penduduk yang tinggal di sebuah negara tentunya akan menimbulkan sejumlah persoalan. Di antaranya adalah produksi sampah dan pengolahannya. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasikan dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Adapun fakta terkait sampah di Indonesia meliputi kota metropolitan dan kota besar adalah penghasil sampah terbesar. Kota metropolitan dan kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya adalah kontributor penyumbang sampah terbesar. Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun, rata-rata produksi sampah harian di kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa sebesar 1.300 ton, sedangkan di kota besar dengan jumlah penduduk 500.000 sampai 1 juta jiwa sebesar 480 ton. Lalu, 69% sampah di Indonesia hanya ditimbun di TPA. Dengan 69% ini, sampah yang ditimbun di TPA dan produksi sampah harian mencapai ratusan ribu ton. Permasalahan lain akan timbul ketika TPA sudah tidak lagi mampu menampung sampah. Sampah akan tersebar ke lingkungan masyarakat sekitar. Lalu, sampah rumah tangga mendominasi sampah nasional. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa sumber sampah yang paling dominan berasal dari rumah tangga. Jenis sampah yang paling banyak dihasilkan yaitu sampah organik yang berasal dari makanan dan tumbuhan, lalu plastik dan kertas. Selanjutnya, jumlah sampah plastik meningkat dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan sampah plastik ini disebabkan karena perubahan gaya hidup masyarakat seperti adanya kemasan makanan dan minuman ringan, kantong belanja, dan lain-lain. Dari total timbunan sampah tersebut, yang didaur ulang diperkirakan baru 10-15%, 60-70%-nya ditimbun di TPA, dan 15-30%-nya belum terkelola dan terbuang ke lingkungan seperti sungai, danau, pantai, dan laut. Lalu, dampak sampah bagi makhluk hidup. Sampah mempunyai dampak yang sangat merugikan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Dengan terganggunya makhluk hidup yang lain, tentu memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Ada beberapa dampak negatif akibat sampah jika tidak ditangani, yaitu menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, menyebabkan bau tidak sedap, dan menyebabkan terganggunya estetika suatu daerah. Lalu, adanya permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari minimnya kesadaran masyarakat hingga kurangnya peraturan pemerintah dalam mengurangi produksi sampah. Masyarakat harus mulai menerapkan sistem 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Penerapan sistem 3R ini dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-harinya, yang bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi produksi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Adapun sistem 3R itu meliputi 1. Reuse, yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Yang kedua, reduce, mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Yang ketiga yaitu recycle, daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.
Untuk mengurangi penggunaan sampah yang banyak saat ini, saya memanfaatkan aqua gelas menjadi tempat tisu dan tas bunga. Berikut ini cara pembuatan tempat tisu dan tas bunga dari aqua gelas. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu alat, gunting, dan cutter. Lalu bahan yang digunakan yaitu aqua gelas dan kawat berwarna. Mari kita langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita pisahkan terlebih dahulu aqua gelas yang keras dengan yang lunak supaya mempermudah proses kerajinan selanjutnya. Lalu kita bersihkan aqua gelas yang lunak tadi dari yang kasar supaya mudah untuk dilapisi dengan kawatnya nanti. Ini dia hasilnya yang sudah dibersihkan tadi. Lalu kita lapisi dengan kawat berwarna. Kawat berwarna ini harus menutupi seluruh permukaan aqua gelas, dan permukaan aqua gelasnya jangan sampai terlihat. Ini dia hasilnya. Kemudian kedua kawat tadi kita satukan menjadi satuan yang utuh. Lalu kita satukan untuk menjadi kerangka seperti ini. Ini dia hasilnya yang sudah jadi tadi. Cantik bukan? Ini bisa digunakan sebagai vas bunga dan tempat penyimpanan tisu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.